Apa kabar para pemirsa? Saya Tonton Damsir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Hari ini Taiwan mencatat 24.907 kasus lokal dan 74 kasus meninggal. Kondisi pandemi lokal mulai mereda. Namun seiring dengan panasnya cuaca pada hari Rabu tanggal 20 Juli kemarin, konsumsi listrik di seluruh Taiwan mencatat rekor tertinggi, yakni 40,301 gigawatt. Angka ini tidak semata menjadi yang tertinggi dalam sejarah, bahkan pertama kalinya melampaui angka 40 gigawatt. Cuaca yang panas menyengat membuat manusia tak berdaya, ditambah dengan liburan musim panas, maka banyak waktu dihabiskan di dalam rumah dengan menambah pendingin ruangan. 20 Juli, konsumsi listrik mendobrak rekor tertinggi dalam sejarah pada pukul 14.23 dengan mencatat total 40,301 gigawatt. Untuk pertama kalinya konsumsi listrik mencapai 40 gigawatt, tertinggi dalam sejarah. Dari data Taipower, 10 masa konsumsi listrik tertinggi, di mana semuanya jatuh pada bulan Juni dan Juli tahun ini. Untungnya, program listrik hijau yang diterapkan oleh Taipower dapat terus berlanjut. Namun konsumsi listrik tampaknya tidak akan berkurang dalam masa waktu dekat, disebabkan tekanan tinggi Samudra Pasifik. Suhu beberapa hari ini akan terus meningkat. 甚至到周五到下周一，大台北地区以及花莲纵谷也都有可能出现局部37、38度高温发生几率。 Musim panas sudah tiba, Sabtu kita akan menyambut posisi matahari panas besar. Coba mengimbau warga agar waspada cedera panas. Taipower memprediksi jika penggunaan listrik pada pekan depan akan catat rekor terbaru, dengan mencatat estimasi 40,5 gigawatt. Cuaca yang panas menyengat saat bermain air hendaklah berhati-hati. Tanggal 19 Juli demi menyelamatkan sang putri, seorang ayah dilaporkan tenggelam di Sungai Utara Sapotang, Desa Shulian, Kabupaten Hualien. Sementara di Lotus Pond, Kaohsiung, juga ada satu anak laki-laki berusia 9 tahun dan pelatih kehilangan nyawa karena tenggelam saat kelas berlayar. 20 Juli sore terjadi kecelakaan tenggelam dalam kolam Lotus Pond di Kaohsiung saat berlangsungnya kelas berlayar akibat perahu yang dipergunakan terbalik. Pihak kepolisian memastikan seorang siswa laki-laki berusia 9 tahun tidak tertolong lagi meskipun telah dilarikan ke rumah sakit. Sementara mayat pelatih baru ditemukan pagi hari ini. 19 Juli, keluarga pria bermarga Chang asal Taoyuan bermain air di Sungai Utara, Sapotang, Desa Shuling, Kabupaten Hualien. Dua putrinya masing-masing berusia 11 dan 8 tahun tanpa sengaja tergelincir ke landasan sungai yang lebih dalam. Ayah yang berusia 43 tahun yang tidak bisa berenang berupaya menyelamatkan kedua putrinya, namun dirinya tenggelam dan tidak terselamatkan. Sementara di Moon Bay di Pulau Yuguang, Tainan, khususnya dalam 2 bulan terakhir telah tercatat ada 2 kasus tenggelam. 如果他身上有这样的一个救生衣的穿着，或是祝福衣的穿着，那当然它就会降低到更低啊。 Pakar menyampaikan keamanan bermain air di tepi pantai melibatkan angin, ombak, dan pasang surut. Aplikasi yang dikembangkan bersama oleh CWB dan juga pihak swasta memiliki informasi yang relevan. Sebelum bermain, hendaknya membuat PR terlebih dahulu. Bermain di tepi sungai memiliki resiko gelombang air dan arus bawah. Direkomendasikan penggunaan alat keselamatan yang lengkap sebelum bermain air. Sehubungan dengan menegangnya hubungan antar selat, belum lama ini mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper memberikan usulan langkah penguatan daya tempur Taiwan. Berpendapat jika kaum pria dan wanita muda hendaknya mengikuti wajib militer minimal 1 tahun. Namun pakar berpendapat kapasitas yang dimiliki oleh pasukan tentara nasional tidak mampu menampung atau mencerna 120 hingga 160 ribu prajurit pria dan wanita per tahunnya. To have young Taiwanese boys and girls serve at least 1 year, if not longer, in their nation's military. Menghadapi ancaman perang dari Tiongkok, bagaimana cara memperkuat daya tempur Taiwan? Mantan Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper mengusulkan program Wamil minimal 1 tahun bagi pria dan wanita muda, meningkatkan dana anggaran belanja militer, memperkuat kemampuan mobilisasi prajurit cadangan. 我应该是不会，因为男生跟女生体力本来就有点落差。我蛮支持的，因为就是台湾是大家一起的。 Mempertimbangkan kemampuan fisik pria dan wanita yang memang tidak serupa, maka dukungan masyarakat Taiwan tidak tinggi. Namun jika melihat negara Israel yang memiliki luas negara tidak besar dan hubungan yang kompleks dengan negara tetangga, maka memberlakukan wajib militer bagi semua warga. Ada pakar yang menyebutkan jika kondisi Taiwan tidak dapat dibandingkan dengan Israel, usul Mark Esper telah keluar dari kenyataan. Tentara nasional saat ini memang membutuhkan perbaikan, namun daya tempur yang dimiliki saat ini jauh lebih besar dibandingkan 20 tahun silam. Jika tidak mengurangi pasukan sukarelawan yang berjumlah 160 ribuan orang ini, maka pelatihan militer yang ada saat ini tidak akan dapat mencerna masuknya 120 hingga 160 ribuan tentara wajib setiap tahunnya. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan binatang berteduh di Roma. Kita susul lagi di pekan depan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.